warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baiknya, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ketua kelasnya hadir? Alifi, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alifi, silakan memimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ini mic-nya biar kedengeran ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Coba sekali lagi deh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya kalian sudah hadir di jam pelajaran kedua ini pada pelajaran PPKN. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terus juga kemarin sudah mempelajari mengenai peran lembaga penegak hukum ya. Kalian alhamdulillah sudah mulai menguasai ya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hari ini kalian sekarang belajar mengenai dinamika pelanggaran hukum. Baik. Coba siapa yang mau memberikan apa sih itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum itu apa sih? Coba siapa tunjuk tangan yang mau menjawab? Oke, Amorita. Ini Amorita. Sini boleh sini Amorita. Coba yang keras nih suaranya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Iya, perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Terus siapa lagi yang mau jawab? Tadi. Siapa kamu namanya? Tri Andika. Oh iya, Tri Andika. Silakan juga. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Amorita dan Tri Andika. Oke, nih peta konsep yang saya berikan kepada kalian ya mengenai berbagai pelanggaran hukum. Nanti dibahas itu ya, berbagai pelanggaran hukum itu apa saja. Terus juga macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Tapi sebelum itu, saya maunya sih kalian nonton film dulu ya. Iya, mengenai pelanggaran hukum biar kita bisa diskusi. Oke? Oke, siap. Kita tonton dulu filmnya ya. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman kan? Oke ya, tancap. Dari video yang tadi kalian saksikan selama 10 menit ya, apa sih kira-kira yang kalian ambil hikmah dari video tersebut mengenai pelanggaran hukum? Atau ceritakan dulu pendapatnya. Ini saya lihat ada kelompok R.A. Kartini. Mana kelompok R.A. Kartini? Ya. Oke, kelompok Pierre Tendean mana? Iya, ada di belakang. Kelompok Jenderal Ahmad Yani. Iya, terima kasih. Siapa yang mau memberikan komentar mengenai video pelanggaran tadi? Dari kelompok siapa? Sebutkan. Ya, ini dulu deh, kelompok Dewi Panjaitan. Silakan Dewi Panjaitan untuk memberikan pendapat dari video tersebut. Nama saya Daniel Saputra. Makna dari video tersebut adalah janganlah sesekali melanggar peraturan walaupun di sekitar kita bebas dari yang namanya penegak atau aparat lalu lintas, dan jaga patuhi lalu lintas sekitar kita agar tercipta lalu lintas yang tertib dan aman. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa cerdas melanggar itu salah. Peraturan seharusnya untuk ditaati untuk kebaikan kita dan orang lain. Siapa lagi tadi? Dari kelompok mana lagi yang mau memberikan pendapatnya? Dari kelompok R.A. Kartini. Karena
video tersebut menurut kelompok RA Kartini yaitu kita harus menjadi pengendara yang cerdas dalam hal mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan jangan menjadi pengendara yang bodoh karena cerdas dalam hal melanggar peraturan-peraturan yang ada. Karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita langgar itu akan berdampak merugikan orang lain atau bahkan justru merugikan diri kita sendiri. Iya, oke. Kalian itu tadi sudah kita menganalisis video ya. Video cerdas melanggar itu udah ketahuan. Cerdas melanggar itu salah. Ya kok cerdas sih? Begitu. Jadi pelanggaran hukum itu merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Berkaitan nggak tadi sama videonya? Iya, berarti sudah nyambung ya. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hukum? Ya, di situ pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Baik, nih coba nih siapa yang tahu perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ada di keluarga? Dari kelompok siapa yang mau jawab? Oke, Darmanto. Salah satu contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah tidak menaati perintah orang tua. Apakah ada yang lain? Ya, coba Jamil. Kalau itu orang tua memukul anak. Orang tua memukul anak, aduh KDRT ya. Apakah kalian pernah melihat? Pernah ya? Ya, orang tua memukul anak. Terus kalau anak memukul orang tua ada nggak? Ada. Ya, jadi itu adalah pelanggaran hukum. Kalau di sekolah bagaimana? Perilaku yang bertentangan dengan aturan. Ya. Pelanggaran yang di sekolah itu kayak pelanggaran seperti telat gitu-gitu. Sekarang kita lihat lagi perilaku yang bertentangan dengan aturan di dalam masyarakat. Main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, dan melakukan perjudian. Oke, saya mau ice breaking dulu deh, ya, biar kalian semangat semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang terjadi di masyarakat, bagaimana caranya, Bu? Ya. Saya dari kelompok Jenderal Sudirman ingin menjawab pertanyaan dari Darmanto. Bisa saja untuk meminimalisir pelanggaran hukum di masyarakat itu dengan cara memperketat patroli aparat negara. Bisa, maksudnya aparat negara bisa patroli setiap hari. Iya, patroli setiap hari ya. Jadi aparat penegak hukumnya ya yang harus tegas. Apa itu norma kesusilaan? Coba dibacakan oleh siapa? Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksinya itu adalah tidak tegas, tetapi diri sendiri yang merasakannya ya. Terus ada lagi norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas. Nah, hukum itu tegas dan nyata sanksinya, serta mengikat serta memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Jadi kalau udah tertulis di dalam hukum, di dalam KUHP, itu pasti kalian akan merasakan hukumannya jika melanggar hukum. Ini ada hukum yang tegas dan ada hukum yang nyata. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa sih perbedaan tegas dan nyata? Tegas adalah aturan yang telah dibuat secara material yang telah diatur. Sedangkan nyata adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Ya, apakah betul itu? Iya, tepuk tangan dong buat Irfan Doli. Cari artikel mengenai kasus pelanggaran hukum. Nanti diberikan pendapatnya ya, kasus pelanggaran hukum yang mana nih yang sekarang lagi tren nih. Kayak 2-3 menit. Kasus Mbomina. Kasus yang terjadi pada 2009 ini sempat menyita perhatian masyarakat. Nenek Mina adalah warga
Kladenan, Banyumas, Jawa Tengah yang dihukum karena dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan rumpun sari Antan. Kasus tersangka korupsi bansos COVID-19. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Siapa lagi? Kalau yang baru-baru ini, pelanggaran yang baru-baru ini, tindakan Brigadir Joshua. Ya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tuh? Hari Kamis itu masih sidang kode etik ya, Bu. Nah, terus pas di hasil sidangnya itu, pas saya ikutin beritanya kalau bilang tuh Ferdy Sambo ternyata dia korbannya. Iya, jadi hasil sidang itu kalau Ferdy Sambo tuh korban, dan tetap yang salah itu Brigadir Joshua ini. Oh, dia dibalik lagi gitu ya? Jadi beritanya terkeputar-keputar aja gitu. Keputar aja ya? Jadi masih belum terus, nanti belum sidang lagi. Iya. Dia pikir memutar balikan fakta gitu kayak dia kayak yang ini. Sebenarnya kalau dari ke aslinya itu ya Brigadir J itu ya si korbannya itu, jadi dia kita kan gitu kayak seolah-olah si Brigadir J itu melakukan mau apa kayak pelecehan itu ya, seksual sama istrinya Ferdy Sambo itu. Jadi ya itu apa si Ferdy Sambo tuh nggak terima begitu, akhirnya terjadi seolah-olah terjadi penembakan kalau Brigadir Joshua itu melakukan penembakan luar, lalu dibahas lagi oleh Baradae. Terus dari baku tembak itu Brigadir J yang tewas. Di situ seolah-olah Brigadir J melakukan perlawanan. Tapi kalau sebenarnya yang dari saya lihat dari itu pas jenazah Brigadir J sudah sampai di rumahnya itu, pihak keluarga tuh nggak boleh membuka peti jenazah dan semua HP itu dari keluarga itu disita gitu. Tapi pihak keluarga itu karena mungkin curiga gitu ya, akhirnya yang saya tahu itu kebesokan harinya itu pagi hari itu dibuka paksa dan ternyata banyak kejanggalan, mulai dari katanya kan ada luka tujuh tembak, tapi sebenarnya lebih banyak ya ada luka sayatan, masih banyak lagi. Baik, kalau begitu nanti setelah kalian memberikan kesimpulan, saya berikan waktu 2-3 menit untuk menjawab soal-soal mandiri yang sudah saya berikan di LKS ya. Tapi saya mau minta kesimpulan dulu nih dari kalian, kesimpulan dari pembelajaran yang kita ambil itu apa? Dari kelompok mana? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah Indonesia mempunyai banyak interaksi dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan kehidupan selaras dengan hukum. Bisa berupa mematuhi hukum yang ada atau bahkan melanggar hukum yang ada. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawaban yang kita dapat. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang cerdas wajib mempertahankan, melaksanakan tata tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum yang berlaku. Baik, kalau begitu sudah diberikan kesimpulan hari ini, sangat bagus sekali kesimpulannya ya. Saya berikan nanti kalian tugas untuk mandiri, silahkan kerjakan ya. Selama nanti setelah istirahat kalian boleh kumpulkan ya. Ini karena sudah mau istirahat, sudah 2 menit lagi. Untuk itu saya minta ada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di pembelajaran partisipasinya ya nanti ya. Jadi pelanggaran hukumnya nanti partisipasi masyarakatnya. Terima kasih semua. Semoga kalian semua sehat. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.